Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tusuk Konde. Dendam seorang penari yang ditindas hingga akhirnya memilih jalan pintas. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Setelah pemakaman Pak Saidi, Rahayu pulang ke rumah. Diam-diam Rati mengikuti adik perempuannya itu. Rahayu berjalan sambil bersenandung. Tak ia hiraukan tatapan banyak laki-laki yang berpapasan dengannya. Rahayu terus berjalan dan mengangkat dagu tinggi-tinggi. Ia juga tidak menjawab sapaan orang yang berpapasan dengannya. Rahayu berubah menjadi wanita sombong dan angkuh. Melihat tingkah adiknya, Rati hanya bisa geleng-geleng kepala. Apa yang membuatmu jadi seperti itu, Yuk? Gumam Rati ketika sedang memperhatikan Rahayu. Tiba-tiba Rahayu berbelok dan masuk ke dalam sebuah rumah. Rati mengerutkan kening melihat Rahayu masuk ke rumah itu. Apa yang Rahayu lakukan di rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Rati hanya memperhatikan dari jauh. Ia tidak mau mendekati rumah Mbak Rini dan Mas Seno yang menurut warga terkenal angker karena sudah lama tidak ditinggali pemiliknya. Apa mungkin Rahayu tinggal di rumah itu? Gumam Rati. Lebih baik aku tanya ke Dek Kimah dan Dek Sardi, orang tua Mas Seno. Masa Rahayu yang penakut mau tinggal di rumah itu? Rati lalu berjalan ke rumah orang tua Seno yang terletak tidak jauh dari rumah itu. Rati masuk ke dalam rumah yang luas. Ia melangkahkan kaki ke teras rumah itu. Assalamualaikum. Rati mengucap salam sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Suara wanita tua berjalan tergopoh-gopoh keluar dari dalam rumah. Nuwun sewu Dek Kimah, ketenanganku mengganggu. Rati menangkupkan kedua tangannya. Ya apa-apa, Nduk? Mari masuk. Dek Kimah mengajak Rati masuk. Dek, apa adikku Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Loh, Nduk, apa kamu tidak tahu adikmu tinggal di sana? Ndak, Dek. Jadi bener Rahayu tinggal di rumah itu? Iya, Nduk. Dia bilang ingin mandiri dan tidak mau tergantung sama kamu. Kok bisa kamu tidak tahu adikmu pindah ke rumah Seno dan Mbak Rini? Kamu sama Rahayu ada masalah tak? Sampai adikmu itu pergi dari rumah? Cuma masalah kecil, Dek. Memang Rahayu itu gampang ngambekan, tapi gampang juga dibujuk. Oh iya, Dek. Sejak kapan Rahayu tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini? Tanya Rati. 2 hari yang lalu, ia datang bersama adiknya Asi. Siapa itu namanya? Dek Kimah mengerutkan kening, mengingat-ingat siapa yang datang bersama Rahayu. Baron, Dek. Iya, Baron. Untuk apa Rahayu bersama Baron? Gumam Rati. Baron itu yang membantu Rahayu membawa barang-barangnya ke rumah Mas Seno dan Mbak Rini. Jelas Dek Kimah. Rati terdiam, tidak menanggapi ucapan Dek Kimah. Sampai Rati pergi dari rumah Dek Kimah, ia terus terngiang-ngiang ucapan orang tua Seno itu. Jika Baron yang membantu Rahayu, tidak mungkin Baron membantu Rahayu secara cuma-cuma. Pasti ada sesuatu yang Baron rencanakan. Rati mengenal betul pria yang pernah menjalin kasih dengannya itu. Sebelum akhirnya ia menikah dengan Ruslan, perasaan Rati mulai diliputi rasa khawatir terhadap Rahayu. Jangan-jangan Baron memberikan pengaruh buruk kepada Rahayu.
untuk membalaskan dendamnya padaku. Rati terus memikirkan Rahayu. Sampai di rumah mertuanya, Rati terus memikirkan adiknya. Ti, kamu dari mana? Dari tadi anakmu nangis. Tidak mau diam. Digendong siapa aja, tidak mau sepertinya. Ucap Bu Dasia, ibu mertua Rati. Iya bu, tadi aku temuin Rahayu. Lupa ngomong sama Mas Ruslan. Di mana putraku bu? Itu sama Mina. Mungkin dia haus nih. Iya bu. Rati gegas mencari putra semata wayangnya. Bayi laki-laki berusia 3 bulan. Terus menangis dalam gendongan Mina, adik perempuan Ruslan. Maaf Min, tadi aku lupa pamit ke tempat Rahayu. Ya ndak apa-apa mbak. Memang Rahayu kemana mbak? Tanya Mina, adik Ruslan, sambil menyerahkan bayi laki-laki itu kepada Rati. Rahayu sekarang tinggal sendiri Min. Oh. Mina membulatkan mulutnya. Ia lalu pergi meninggalkan Rati dan putranya. Mina tidak bertanya lebih jauh karena Rati sudah kerepotan dengan putranya yang menangis. Rati masuk ke dalam kamar, tempat biasa dia tidur ketika datang ke rumah mertuanya. Rati menyusui putranya sampai tertidur. Setelah Krishna, putra semata wayangnya tertidur, Rati keluar kamar untuk mencari Ruslan. Akan diceritakan kepada suaminya itu apa yang dilihat dan diceritakan Dek Kima kepadanya. Rati celingukan mencari keberadaan suaminya, hingga terlihat Ruslan masuk dari pintu dapur. Raut wajah Ruslan terlihat marah. Rati menghampiri Ruslan. Duduk mas. Rati menarik kursi untuk Ruslan. Ruslan duduk. Nafasnya naik turun. Pandangannya lurus ke depan. Ruslan seperti sedang memikirkan sesuatu. Minum mas. Rati menyodorkan segelas air putih kepada Ruslan. Ruslan meminum air itu sampai habis tak bersisa. Ia lalu berbicara. Aku heran, kenapa ada yang tega menghabisi orang tua sebaik bapak? Insya Allah surga menanti mas. Kita doakan saja bapak. Rati mengusap bau Ruslan. Benar apa yang dikatakan istri Mulan? Ucap Bu Dasia yang baru keluar dari kamarnya. Tapi aku tidak rela bu, jika bapak harus meninggal seperti itu. Kematian bapak menjadi pembicaraan warga desa. Kamu anak laki-laki bu dan bapak le. Kamu harus kuat. Kalau kamu terpuruk, bagaimana dengan adik-adikmu? Maaf bu, aku terbawa perasaan. Kematian itu takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Suatu saat kita semua akan mengalaminya. Kita hanya menunggu waktu kapan malaikat maut akan mengambil nyawa kita. Tukas Bu Kasia. Di tempat lain, Rahayu tertawa senang karena ia kini menjadi pusat perhatian warga desa. Kecantikan Rahayu membuat semua orang memperhatikannya. Begitu cantiknya aku, nanti lewat. Ucap Rahayu sambil melihat pantulan wajahnya di cermin. Ponsel Rahayu bergetar. Rahayu mengambil ponselnya. Sebuah pesan WA dari Mbak Yuni. Yuk, malam ini ada job tari di desa sebelah. Kamu mau ndak? Mau mbak. Nanti malam datang ke sanggar ya. Jam 7 kita berangkat. Baik mbak. Setelah membalas pesan Mbak Yuni, Rahayu tersenyum. Senyum yang penuh arti. Pukul 8 malam, Rahayu sudah berada di desa sebelah bersama beberapa penari termasuk Kinanti. Kinanti melirik Rahayu tidak suka. Banyak orang memuji kecantikan Rahayu, membuat penari yang baru beberapa bulan menari itu merasa tersaingi. Baru 1 malam menjadi populer saja, kayaknya sudah selangit. Lihat saja nanti waktu aku tampil. Tidak akan ada orang yang melihat tarianmu atau melirikmu Rahayu. Kinanti menatap sinis Rahayu yang sedang bersolek.
Kinanti dengan percaya diri bersolek, memoles wajahnya dengan berbagai alat make up. Malam ini, Kinanti ingin tampil maksimal. Ia tidak mau sampai tersaingi Rahayu. Semuanya, ayo keluar. Sudah banyak tamu dan warga yang ingin menyaksikan tarian kalian, ucap Mbak Yuni begitu masuk ke dalam ruangan. Semua penari bersiap keluar. Mereka satu persatu naik ke atas panggung yang sudah disediakan. Di antara Rahayu dan Kinanti terjadi perang dingin. Mereka saling menatap penuh kebencian satu sama lain. Ketika alunan musik dimulai, semua penari berlenggok-lenggok di atas panggung. Kinanti menari dengan lemah gemulai, namun tidak bisa mengalahkan pesona Rahayu. Aura yang terpancar dari Rahayu membuat semua orang berpaling dari Kinanti. Hanya segelintir orang yang memberikan saweran kepada Kinanti membuat wanita itu menari dengan wajah murung. Rahayu menari dengan senyum kemenangan. Ia merasa di atas angin melihat Kinanti murung. Tusuk konde emas selalu bertengger di rambut Rahayu ketika menari, membuat semua orang yang melihat Rahayu terpesona. Bukan hanya ketika dipakai saja, melihat tusuk konde emas itu juga akan semakin cantik, asalkan memberikan darah untuk penunggunya. Belum lagi setiap 3 bulan sekali penunggu tusuk konde emas itu meminta darah gadis, bukan darah sembarang orang. Rahayu merasa bangga untuk saat ini, tapi ia akan menderita setelah cukup lama bekerja sama ataupun meminta bantuan kepada jin. Tidak ada yang gratis untuk apa yang didapatkan Rahayu saat ini. Ada harga mahal yang harus ia bayar. Rahayu gelap mata demi popularitas, kecantikan dan harta. Rahayu telah melupakan Tuhannya dan menyembah iblis. Setelah selesai menari, seperti kemarin, Nyi Sulandri meminta darah. Rahayu harus mencarikannya darah untuk Nyi Sulandri, atau jika tidak, Nyi Sulandri akan menyakiti Rahayu. Sudah pukul 11, bereskan semua barang-barang kalian dan cepat masuk ke mobil. Kita pulang sekarang. Tita Putra, suami Yuni. Pria itu terus menguap. Semua penari membereskan alat rias mereka dan masuk ke mobil. Rahayu belum juga membereskan alat riasnya. Otaknya berpikir, bagaimana caranya ia mendapatkan darah lagi. Yuk, ayo sudah malam ini. Kamu mau di sini sendirian? Tegur Yuni. Aku bareng Mas Ruslan aja, Mbak. Mas Ruslan mau lihat sini sambil pulang nganterin TV di desa ini, ucap Rahayu beralasan. Rahayu tidak ingin pulang bersama rombongan penari. Ia harus mencarikan darah untuk Nyi Sulandri. Bukannya Ruslan di rumah orang tuanya ya? Semalam kan Pak Saidi meninggal. Masa Ruslan sudah bekerja? Orangnya maksa di servis cepatnya TV itu dan minta segera diantar, Mbak. Yuni mengangguk-angguk, mempercayai perkataan Rahayu. Yuni memberikan amplop kepada Rahayu. Ini bayaran untukmu. Bukannya Mbak Yuni sudah kasih aku bayaran untuk 3 hari manggung? Duit 100.000 itu loh, Mbak. Tukas Rahayu. Ia berkata penuh penekanan. Lupakan saja yang itu. Kamu penari dengan bayaran tertinggi sekarang, bukan lagi Kinanti, ujar Yuni. Rahayu menerima amplop pemberian Yuni. Ia membuka isinya. 10 lembar uang 100 ribuan. Bayaran yang sangat tinggi. Yo, kamu di sini sendiri, ndak apa-apa. Ndak apa-apa, Mbak. Kalian pulang aja dulu. Ya sudah, kami pulang dulu ya. Rahayu mengangguk. Setelah kepergian rombongan putra, Yuni dan penari lainnya, Rahayu gegas meninggalkan rumah itu. Suasana rumah hening. Sepertinya pemilik rumah lelah. Rahayu berbohong kepada Yuni jika ia akan pulang bersama dengan Ruslan. Rahayu berbohong untuk mencari korban yang akan dia ambil darahnya untuk Nyi Sulandri.
Jalanan desa yang dilalui Rahayu tampak lenggang. Tidak ada satupun orang yang berpapasan dengan Rahayu. Rahayu gusar. Jika tidak mendapatkan korban, ia akan disakiti Nyi Sulandri. Beberapa saat kemudian, 100 meter dari Rahayu berdiri, ada seorang pemuda berjalan semboyongan. Sepertinya pemuda itu mabuk. Rahayu tersenyum melihat ada seorang yang bisa dijadikan korban. "Mas, kok sendirian aja? Mau saya temenin?" ucap Rahayu menggoda pemuda yang sedang mabuk itu. "Boleh banget adik cantik." Pemuda itu menatap Rahayu tanpa berkedip. Pemuda itu mendekati Rahayu. Pikirannya membayangkan sedang bercumbu dengan gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Sebelum pemuda itu melakukan hal yang tidak-tidak, Rahayu menusuk perut pemuda itu dengan tusuk konde, hingga darah menyembur keluar dari perut pemuda itu, hingga mengenai wajah Rahayu. Wajah Rahayu bau anyir akibat terkena cipratan darah pemuda itu. Pemuda itu limbung dan jatuh ke jalan berbatu. Ia menggelepar-gelepar seperti ayam habis disembelih. Rahayu membiarkan pemuda itu meregang nyawa sampai akhirnya pemuda itu tewas. "Keluarlah Nyi, korbanmu sudah tewas." Nyi Sulandri keluar dari tusuk konde dan menjilati darah pemuda itu sampai tak bersisa. Seperti waktu ia menjilati dan mengisap darah Pak Saidi, Rahayu kembali mual melihat apa yang dilakukan Nyi Sulandri. Pagi hari, di desa sebelah tempat Rahayu manggung, digembarkan dengan penemuan mayat seorang pemuda warga desa itu juga. Mayat pemuda itu kondisinya seperti almarhum Pak Saidi. Berita ditemukannya pemuda mayat di desa sebelah sampai ke desa di mana Rahayu tinggal. "Sudah dengar belum berita meninggalnya pemuda desa sebelah?" Seletuk seorang ibu berdasar warna hijau ketika ia baru datang menghampiri tukang sayur keliling untuk berbelanja. "Iya, mayatnya seperti keadaan almarhum Pak Saidi kan ya? Bagian tubuhnya seperti bekas tusukan dan darahnya yang hilang tak bersisa," timbal ibu-ibu yang sedang memilih sayuran. "Sebenarnya apa yang terjadi ya?" gumam ibu-ibu yang lain. "Jangan-jangan Pak Saidi dan pemuda desa sebelah, mereka korban ilmu hitam. Kayaknya tidak mungkin itu perbuatan hewan. Keadaan mereka sama. Apa pelakunya orang yang sama?" "Bisa jadi." Rahayu yang sedang memilih sayuran hanya mendengarkan percakapan mereka tanpa menanggapi perkataan mereka. "Rahayu, semalam kamu manggung di desa sebelah kan?" tanya Ibu Karsi. "Iya Bu," jawab Rahayu singkat. "Apa kamu tidak tahu ada warga desa sebelah yang meninggal di jalan?" "Tidak tahu aku Bu, tidak ada keributan atau apapun di desa itu. Aku pulang manggung, desa sepi dan sunyi. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang meninggal di jalan. Kalaupun ada, harusnya semalam aku tahu." "Mungkin menjelang pagi itu pembunuhannya." "Bisa jadi. Pembunuhnya ada di hadapan kalian," ucap Rahayu dalam hati. "Kamu kenapa melamun yuk?" Enggak kok Bu. Semalam aku bertemu dengan seorang pemuda mabuk di desa sebelah. Dia menggodaku. Karena kurang ajar, aku tampar pemuda itu lalu pergi meninggalkan desa sebelah. Yang jadi pertanyaanku, apa pemuda yang bertemu denganku itu yang jadi korban penusukan? Tanya Rahayu berpura-pura. Dengar-dengar pemuda yang meninggal itu memang sering mabuk-mabukan, timbal seorang ibu-ibu. Kalau memang itu pemuda yang menggodaku semalam, syukurinlah dia. Tapi kasihan kalau harus meninggal seperti itu yuk. Biarkan aja Bu. Untuk apa dikasihani pemuda kurang ajar seperti itu? Mungkin itu hukuman untuknya. Benar juga sih. Orang baik akan meninggal dalam keadaan baik.
Orang tidak baik biasanya meninggal dalam keadaan tidak baik juga. Maksud ibu, bapakku yang meninggal sama seperti pemuda desa sebelah, orang jahat gitu? Timpal Mina ketus. Loh, kamu Min? Ya, aku. Kalian mau bilang almarhum bapakku jahat kan? Ucap Mina sewot. Nggak gitu Min. Lalu apa bu? Mina tampak emosi. Min, ibu ini ngomong bener. Kok kamu marah? Malaikat maut itu mencabut nyawa orang jahat, pasti dalam keadaan tidak baik. Nanda Serahayu santai. Kamu beranggapan bapakku jahat? Selama ini Pak Saidi memang baik, tapi di balik kebaikannya, tidak ada yang tahu dia berbuat satu hal yang salah. Mina mengepalkan tangan, geram. Rahayu bukanlah Rahayu yang dikenalnya. Rahayu yang ada di hadapannya sangat kasar dan tidak berperasaan. Kalau bukan adiknya Mbak Rati, sudah aku cabik-cabik mulutmu yuk. Jangan sebut-sebut nama itu. Aku tidak mau punya saudara seperti dia. Mbak Rati mengkhawatirkanmu yang tidak pulang-pulang. Tapi kamu... Cukup Mina. Bukan urusanmu mencampuri kehidupanku. Bentak Rahayu memotong ucapan Mina. Kamu tuh ya benar-benar adik durhaka. Mina kembali berbicara. Kamu ya, jangan pernah mencampuri urusanku. Atau... Rahayu menggantungkan ucapannya. Hampir saja ia kelepasan bicara di depan banyak orang. Atau apa? Mina masuk ke rumah dengan wajah masam. Diletakkannya barang bawaannya di meja dapur. Mina mengambil segelas air putih dan diteguknya sampai habis tak bersisa. Mina duduk di samping Buddha Siem. Hidungnya kebang kempis. Gadis manis berkulit hitam itu meremas bajunya sendiri. Mina terlihat sangat kesal. Kamu kenapa Min? Tanya Buddha Siem yang duduk tidak jauh dari Mina. Adik iparnya Mas Lusan tuh bu, kurang ajar banget. Sungut Mina kesal. Ada masalah apa kamu sama Rahayu, Duk? Kalian biasanya akrab satu sama lain. Buddha Siem mengelus rambut Mina. Itu dulu bu, sekarang aku ndak sudi berteman sama Rahayu. Ucap Mina. Dah baik ngomong gitu. Rahayu itu kan adiknya Rati, ipar masmu ini. Ibu bisa bicara seperti itu karena ibu ndak tahu apa yang Rahayu katakan di warung Bukarsi. Coba kalau ibu dengar sendiri apa yang dikatakan Rahayu. Pasti ibu juga marah mendengarnya. Memangnya Rahayu bicara apa? Ruslan yang dari tadi hanya mendengarkan pembicaraan ibu dan adiknya, akhirnya buka suara. Rahayu bilang mas, di balik kebaikan bapak, entah apa yang disembunyikan bapak. Dengan kata lain, Rahayu mengatakan bapak bukan orang baik. Terang Mina. Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget Rahayu. Rati yang baru masuk ke dapur terkejut mendengar cerita Mina. Maaf mbak, bukan maksudku menjelek-jelekan Rahayu, tapi memang itu yang dia katakan. Rahayu bukan Rahayu yang kukenal. Rahayu yang sekarang bicaranya kasar mbak. Nggak apa-apa Min. Aku memang tidak becus mendidik adikku sendiri sampai dia meninggalkan rumah dan berbuat seenaknya sendiri. Aku gagal mengemban tugas yang telah almarhum bapak dan ibu berikan padaku untuk mendidik dan menjaga adikku. Rahayu tertunduk. Bukan salahmu, Ti. Rahayu pergi karena kemauannya sendiri. Ruslan menenangkan Rati. Aku malu mas dengan apa yang Rahayu katakan. Benar kata Mas Lusan mbak. Mbak Rati jangan menyalahkan diri sendiri. Memang Rahayunya aja yang usah diatur. Mina diam sesaat. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya. Mina lalu bicara kembali. Ada satu perkataan lagi yang Rahayu katakan mbak.
Apa, Min? Cecar Rati. Rayu mengatakan dia ndak mau. Mina menggantung ucapannya sendiri. Ndak mau apa, Min? Katakan aja. Paksa Rati. Rayu ndak mau jadi saudaramu, Mbak. Lalu Mina menirukan perkataan Rahayu tadi di warung Bukarsi. Mendengar perkataan Mina, jantung Rati serasa dihujam belati bertubi-tubi. Terasa sakit dan sesak di dada. Adik kandungnya sendiri tidak mau menganggapnya sebagai kakak. Amanat yang diberikan ibu dan bapaknya tidak bisa Rati penuhi. Tubuh Rati merosot ke lantai. Ia lemas tak bertenaga. Sudah, jangan pikirkan Rahayu lagi. Nanti kamu sakit. Ada putra kecil kita yang harus kita urus. Biarkan saja Rahayu berbuat semaunya. Suatu saat dia pasti menyesal telah berbicara seperti itu. Ruslan membantu Rati bangun. Tapi Mas, aku... Gani sama Pulik Raimah. Ayo kita temui dia. Belum selesai bicara, Ruslan mengajak Rati untuk menemui putra mereka. Rati mengangguk. Ia lalu berdiri dan melangkah pergi bersama Ruslan meninggalkan dapur. Buddha Siem dan Mina menatap kepergian Ruslan dan Rati hingga mereka hilang dari pandangan. Kasihan Mbak Rati, tukas Mina. Iya, kenapa Rayu bisa seperti itu bicaranya? Menjelek-jelekan bapakmu. Sama ndak mau jadi saudaranya Rati. Apa Rati dan Rayu terlihat cekcok, Min? Mungkin iya, Bu. Baru ingat setelah pemakaman bapak waktu itu, Mbak Rati kan bilang habis menemui Rahayu. Katanya Rayu ndak tinggal lagi sama Mbak Rati, Bu. Iya, Ibu ingat. Tapi salah apa Rati sama Rayu? Sampai Rayu meninggalkan rumah dan ndak mau jadi saudara Rati. Kalau menurutku, Bu, Rayu aja yang terlalu berlebihan. Harusnya dia senang punya kakak yang sayang dan perhatian seperti Mbak Rati. Timpal Mina. Buddha Siem mengangguk, setuju dengan ucapan putri bungsunya itu. Buddha Siem paham betul siapa Rati. Rati adalah menantu dan istri yang baik. Dia juga sangat bertanggung jawab. Sebagai seorang kakak sudah pasti Rati sangat menyayangi adiknya. Tidak mungkin Rati menyakiti adiknya sendiri. Buddha Siem tahu selama ini menantunya itu selalu menuruti permintaan adiknya. Tidak ada yang kurang dalam diri Rati sebagai seorang kakak. Punya saudara satu aja seperti itu. Entah kerasukan setan apa itu Rayu. Bisa berubah 180 derajat. Gumam Mina. Mas, aku mau cerita. Ucap Rati. Ruslan yang sedang berbaring lalu ia duduk. Ruslan menaiki satu alisnya. Kamu mau cerita apa, Ti? Sebenarnya, aku mau cerita sejak beberapa hari yang lalu. Tapi karena bapak baru saja meninggal dan kamu terlihat sangat lelah, aku udah jadi cerita, Mas. Katakanlah sekarang apa yang ingin kamu ceritakan, Ti. Aku siap mendengarkannya. Ucap Ruslan. Setelah pemakaman ayah mertua, aku mengikuti Rahayu, Mas. Aku terkejut ketika Rahayu masuk ke rumah Mbak Rini dan Mas Seno yang sudah ditinggal bertahun-tahun. Aku merasa tidak mungkin Rahayu yang penakut lebih memilih tinggal di rumah yang banyak setannya daripada tinggal bersama kita, Mas. Karena aku penasaran banget. Akhirnya aku bertanya langsung kepada Dek Imah. Apa benar Rahayu tinggal di rumah Mbak Rini dan Mas Seno? Lalu, apa kata Dek Imah? Rahayu memang tinggal di rumah kosong milik Mbak Rini dan Mas Seno baru 2 hari, Mas. Yang jadi pertanyaanku, di mana Rahayu bermalam selama beberapa hari sebelum tinggal di rumah itu? Mungkin Rahayu bermalam di rumah temannya. Aku rasa enggak, Mas. Rahayu paling tidak suka tidur di rumah orang lain. Lalu kira-kira kemana perginya Rahayu sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno dan Mbak Rini?
Rati mengangkat bahu. Ia juga tidak tahu kemana Rahayu menghilang selama berapa hari. Sepasang suami istri itu larut dalam pikiran masing-masing. Aku rasa ini semua ulah Baron, Mas. Kata Dek Kimah, Baron yang membantu Rahayu pindah ke rumah kosong milik Mas Seno. Yang benar. Ruslan terbelalak mendengar perkataan Rati. Benar, Mas. Aku rasa Baron yang menyembunyikan Rahayu beberapa hari sebelum dia tinggal di rumah Mas Seno. Apa menurutmu Baron memiliki rencana buruk? Lukas Ruslan. Aku rasa iya, Mas. Aku tidak mau Rahayu sampai berbuat yang melenceng gara-gara ulah Baron. Tanpa terasa, bulir bening mengalir dari kedua netra Rati. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lebih baik kita berdoa, semoga Rahayu segera pulang ke rumah. Ruslan mengusap air mata Rati. Semoga saja, Mas. Dalam hati Rati ia menyesali perbuatannya yang telah membakar habis pakaian tari milik Rahayu. Rasa sayangnya yang berlebihan kepada adiknya itu membuat Rati tidak tahan mendengar adiknya ditindas, sehingga membuat Rati emosi dan membakar semua pakaian tari milik Rahayu yang menimbulkan kemarahan Rahayu kepada dirinya. Rahayu pergi dengan membawa kemarahan. Entah di mana Rahayu bertemu Baron. Rati rasa Baron telah memprovokasi Rahayu untuk membenci kakaknya sendiri. Orang yang sedang marah tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemarahan seperti ibarat kayu bakar yang jika disulut api akan membakar apa saja yang berada di dekatnya. Rati takut Rahayu melakukan hal-hal klinik seperti yang dilakukan Baron. Rati paham betul mantan pacarnya itu sangat menyukai dunia supranatural. Oleh karena itulah, almarhum bapaknya tidak setuju Rati berhubungan dengan Baron. Rati dijodohkan dengan Ruslan, seorang pemuda baik dan rajin beribadah. Rati yang sangat patuh kepada bapaknya memutuskan hubungan dengan Baron secara sepihak dan menikah dengan Ruslan. Tapi sepertinya Baron sakit hati karena Rati lebih memilih menikah dengan pemuda pilihan bapaknya. Keanehan-keanehan terjadi sebelum resepsi pernikahannya sampai yang terakhir. Pak Santoso, orang tua Rati, meninggal secara tidak wajar ketika pesta pernikahan Rati dan Ruslan sedang berlangsung. Ya Allah, aku sudah kehilangan kedua orang tuaku. Akankah aku juga harus kehilangan Rahayu, saudara satu-satunya? Ucap Rati dalam hati. Rati menatap lekat putra dan suaminya yang sedang tertidur pulas. Selain Rahayu, kedua orang inilah yang Rati miliki saat ini. Diciumnya kedua pipi orang yang sangat dicintai. Orang yang selalu memberikan semangat kepada Rati. Orang yang selalu ingin Rati bahagia selain adiknya sendiri. Rahayu tahu Baron itu mantan pacarku. Dia juga tahu almarhum bapak tidak menyukai Baron. Kenapa dia mau menerima bantuan dari Baron untuk tinggal di rumah Mas Seno? Apa Rahayu tidak berpikir jika ada tujuan lain Baron membantunya? Gumam Rati. Ruslan yang dari tadi tidur terbangun. Tenggorokannya terasa kering. Ruslan mendekati nakas. Biasanya Rati menyimpan air di atas nakas. Namun kali ini tidak ada air di sana. Dengan langkah gontai Ruslan berjalan keluar rumah. Ruslan berjalan ke dapur. Ia mengambil gelas yang berada di rak piring, lalu menuangkan air ke dalam gelas. Ketika Ruslan berbalik, pintu belakang terbuka lebar. Kenapa pintu belakang terbuka? Ruslan berjalan ke pintu untuk menutup pintu. Sebelum Ruslan menutup pintu, seorang perempuan berdiri menghadap kebun pisang yang gelap. Ruslan mengucek matanya. Apa benar dengan penglihatannya? Atau karena ia bangun tidur jadi berhalusinasi? Sepersekian detik kemudian, Ruslan menyadari jika yang berdiri menghadap kebun adalah Rati. Tegas Ruslan berlari menghampiri Rati. Rati, apa yang kamu lakukan di sana? Panggil Ruslan.
Rati tidak menjawab ataupun menoleh kepada Ruslan. Rati berjalan memasuki kebun pisang. Rati, tunggu. Kamu mau kemana? Teriak Ruslan. Ia berusaha menyusul Rati. Di depan kebun pisang adalah jurang. Siapapun yang melangkah ke kebun pisang di malam hari, kalau tidak berhati-hati, bisa terperosok dan jatuh ke jurang yang dalam. Berkali-kali Ruslan memanggil nama Rati. Namun wanita itu tidak menggubris panggilan Ruslan. Ruslan berlari semakin kencang. Lalu Ruslan terperosok ke jurang. Untung saja ada sebuah akar pohon yang cukup besar. Ruslan berpegangan akar pohon itu, dengan tubuhnya tergantung di bibir jurang. Sebuah sorotan lampu senter menyilaukan Ruslan. Cahaya lampu senter itu mendekat dan tepat menyoroti wajah Ruslan. Mas Ruslan? Pekik Rati. Gegas Rati berlari mendekat. Rati membantu Ruslan naik ke atas. Ruslan mengembuskan napas lega. Kalau sampai Rati terlambat datang, mungkin Ruslan sudah menjadi jenazah. Untung saja Rati datang dan segera menolongnya. Kamu kenapa tiba-tiba berada di belakangku, Ti? Tanya Ruslan yang masih diliputi kebingungan. Nanti saja kita bicarakan di rumah, Mas. Rati menggandeng tangan Ruslan. Dengan tangan yang satunya memegang senter, menyoroti jalan yang gelap. Setelah sampai di depan dapur, mereka berdua lalu masuk ke dalam. Tak lupa Rati mengunci pintu dapur. Rati mengambilkan air putih untuk Ruslan. Kenapa kamu hampir jatuh ke jurang, Mas? Apa yang kamu lakukan di tengah malam di sana? Tadi kamu berjalan memasuki kebun pisang yang gelap. Aku takut terjadi sesuatu sama kamu, Ti. Makanya aku ikutin kamu. Jelas Ruslan. Aku, Mas? Iya. Aku dari tadi di dalam rumah kok. Aku memang keluar kamar untuk buang air besar. Tapi aku tidak pergi ke belakang. Lalu, siapa yang tadi ku ikuti? Aku yakin itu kamu, Ti. Ngapain juga aku pergi ke kebun pisang di tengah malam, Mas? Untung saja aku melihat kamu pergi ke kebun pisang. Aku panggil kamu berkali-kali, Mas. Tapi kamu terus berjalan dan tidak dengar panggilanku. Loh, justru tadi aku panggil-panggil kamu dan kamu tidak dengar, Ti. Mendengar cerita Ruslan, Rati merinding. Diusapnya lengannya yang tertutup piyama panjang. Dinding dapur yang terbuat dari papan membuat udara angin masuk melalui celah-celah dinding, hingga membuat Rati menggigil. Lain kali jika ada sesuatu yang janggal dan tidak masuk akal, biarkan saja, Mas. Sekarang kita tidur aja. Ajak Rati. Ruslan mengangguk. Kedua suami istri itu lalu pergi meninggalkan dapur. Mereka masuk ke kamar. Rati dan Ruslan tidak langsung tidur. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Pikiran Ruslan menerawang jauh. Mengingat kejadian sebelum dia menikah dengan Rati. Banyak teror dialaminya. Mulai dari ular yang sering muncul di kamarnya, sampai serangan bola api. Namun semua itu tidak mengubah keputusannya untuk menikah dengan Rati, perempuan baik yang dijodohkan almarhum bapaknya. Walaupun satu desa, Ruslan tidak pernah melihat ataupun bertemu Rati. Mungkin karena Rati selalu pergi bersama Baron, membuat Ruslan acuh terhadap Rati. Ketika bapaknya menjodohkannya dengan Rati, barulah Ruslan menyadari kebaikan dan kecantikan Rati. Ruslan langsung jatuh hati kepada Rati. Rati memikirkan ancaman Baron kepadanya. Kalau kau menikah dengan Ruslan ataupun orang lain selain aku, akan kubuat kau dan semua yang bersamamu menderita. Akan kubuat mereka menjauhimu satu persatu, bahkan pergi meninggalkanmu. Ingat itu. Apa mungkin yang terjadi kepada Mas Ruslan juga olah Baron? Batin Rati geram. Kamu mikirin apa, Ti?
Pertanyaan Ruslan membuyarkan lamunan Rati. Aku ndak mikirin apa-apa kok mas, ucap Rati berbohong. Aku tahu, kamu sedang memikirkan sesuatu. Ceritakanlah apa yang mengganggu pikiranmu. Jangan kamu pendam sendiri. Sebagai suami istri, kita harus saling terbuka. Rati menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan oksigen, lalu mengembuskannya. Mas, aku takut kehilanganmu dan Gani. Hanya kalian yang aku miliki sekarang, ucap Rati tergugu. Aku dan Gani selalu bersama Muti. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Kita akan melihat Gani tumbuh besar. Ruslan merangkul Rati. Iya mas, bagaimana dengan Rahayu mas? Aku khawatir terjadi sesuatu kepadanya. Rati mendongak, menatap Ruslan. Kita berdoa saja, semoga Rahayu baik-baik saja ya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.